Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah, Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan tokoh yang kuat dan berpengaruh. Dia dikenal karena kemampuannya dalam menahan Ya'juj dan Ma'juj yang diyakini akan muncul sebagai salah satu tanda menjelang kiamat. Kisah tentang Zulkarnain dapat ditemukan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 94 hingga 95. Artinya, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 hingga 95. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI, ayat 94. Di hadapan Zulkarnain, mereka berkata melalui penerjemah, "Wahai Zulkarnain, sungguh saat ini kami terancam oleh suatu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya itu selalu melakukan penindasan dan berbuat kerusakan di bumi. Untuk menghindarkan kami dari kekejaman mereka, maka bolehkah kami membayarmu dengan sejumlah harta sebagai imbalan agar engkau membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kami dan mereka? Kami ingin lepas dari penindasan dan kekejaman mereka." Ayat 95. Mendengar tawaran umat yang terancam itu, dia, yaitu Zulkarnain yang bijaksana itu, kemudian berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku, yang meliputi kekuasaan, keluasan wilayah, dan kekayaan harta benda lebih baik daripada imbalanmu yang kau tawarkan kepadaku. Maka sebagai gantinya bantulah aku dengan seluruh kekuatan yang ada, agar aku dapat membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kamu dan mereka, sehingga kamu semua akan merasa aman karena terhindar dari serangan mereka." Ya'juj dan Ma'juj sendiri adalah sosok yang menjadi tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, adanya dabah, hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sosok Zulkarnain yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng tersebut adalah seorang raja yang saleh pada zaman Nabi Ibrahim. Pada masa itu, hiduplah seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Dia sangat dihormati oleh rakyat karena kebijaksanaannya. Setelah kekejaman pemerintahan Raja Namrud, Zulkarnain datang sebagai pengganti yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tidak hanya itu, Zulkarnain juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran tauhid yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Zulkarnain adalah sosok yang sangat cerdas dan berani petualang. Dia melakukan ekspedisi ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan ajaran tauhid. Raja ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai berbagai bahasa dunia dan mahir dalam pelayaran, menjelajahi wilayah dari timur hingga barat bumi. Pada suatu perjalanan, Zulkarnain mencapai tempat di mana matahari terbenam di barat dunia. Di sana, ia menemukan penduduk yang belum memeluk keimanan. Zulkarnain dengan gigih menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan mereka menerima pesan tersebut dengan senang hati. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke kawasan timur dunia, di mana matahari terbit. Penduduk di sana hidup dalam kondisi yang sangat miskin dan terbelakang, bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Zulkarnain membantu mereka membangun tempat tinggal yang dapat melindungi dari panas dan hujan. Setelah menerima bantuan tersebut, mereka dengan sukacita menerima dakwah Zulkarnain. Perjalanan Zulkarnain berlanjut hingga ia mencapai sebuah tempat di antara dua gunung. Di sana, ia menemukan sebuah masyarakat yang tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa yang ia ketahui. Dengan kecerdasannya, Zulkarnain menyadari perlunya seorang penerjemah untuk berinteraksi dengan mereka. Masyarakat tersebut mengeluhkan kesulitan hidup mereka kepada Zulkarnain. Mereka terus menderita kemiskinan karena harta benda mereka selalu dirampas oleh kaum kejam yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut memiliki postur tubuh yang tidak lazim, dan mereka senantiasa menyebabkan kerusakan dimanapun mereka lewat. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di antara dua gunung, dan mereka terus-menerus mengganggu penduduk di bukit,
dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun hewan ternak. Penduduk bukit meminta pertolongan kepada Zulkarnain, mengatakan, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bisakah kamu membantu kami dengan membuat dinding yang memisahkan kami dari mereka? Kami siap memberikan sesuatu sebagai pembayaran kepada kamu." Zulkarnain pun berkeinginan untuk membantu mereka, namun dia sadar bahwa tidak ada usaha yang dapat berhasil tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia mengajak para penduduk di antara dua gunung tersebut untuk beriman kepada Allah. Setelah para penduduk di antara dua gunung tersebut beriman, Zulkarnain memutuskan untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. "Bawakanlah padaku besi dan tembaga. Aku akan membangun dinding di antara kalian dan mereka," ujarnya. Para penduduk bukit pun mengumpulkan hasil tambang mereka. Dan Zulkarnain mulai menggali tanah untuk membangun fondasi yang kuat menggunakan besi. Kemudian, besi tersebut dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Akhirnya, terciptalah dinding benteng yang sangat kokoh untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggal mereka. Melihat dinding yang telah selesai dibangun, para penduduk di antara dua gunung tersebut bersuka cita dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Zulkarnain. Namun, dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah. "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika janji Tuhanku telah datang, Dia akan membuatnya hancur berkeping-keping. Dan sungguh, janji Tuhanku adalah benar," ujar Zulkarnain dengan tulus. Dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha dengan segala upaya untuk menembus dinding yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memanjat atau melubangi dinding itu hingga saat ini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding tersebut ribuan abad yang lalu, pemimpin mereka selalu mendorong rakyatnya untuk mencoba memanjat dinding itu. Namun, upaya tersebut tidak pernah berhasil meskipun dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang diucapkan oleh Zulkarnain, jika Allah menghendaki, maka sangat mudah baginya untuk menghancurkan dinding tersebut. Dengan usaha mereka yang terus-menerus merobohkan dinding setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menembusnya saat mendekati hari kiamat. Saat mereka keluar dari tempat persembunyian, jumlah mereka sangat banyak dan mereka menuruni gunung seperti air bah. Tidak ada yang mereka lewati tanpa merusaknya. Setiap tanaman dihancurkan dan setiap jiwa dibunuh. Demikianlah kekejaman Ya'juj dan Ma'juj yang diisyaratkan. Kisah tentang Zulkarnain terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 101. Sementara penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam Surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya sikap bijaksana dan rendah hati bagi seorang pemimpin. Namun, pelajaran yang paling utama adalah mengingat akan datangnya hari kiamat. Dengan mengingat akan hal tersebut, kita akan semakin rajin dalam beribadah. Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 96 hingga 97. Sahabat Hikmah Sejarah, jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan memberikan like, subscribe, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.